Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching. Pelajaran telah selesai. Para siswa dipersilahkan pulang. Ya, itu ada mama kamu. Sekarang datang cepet. Oh iya. Tante. Tante. Ma, mau kemana? Kok tumben jalan? Mama mau ke acara, tapi motor mama mogok Oh, di jalan tadi. Kalian mau kerja kelompok ya? Iya, Tante. Iya, Tante. Yaudah, Tante lanjut dulu ya. Iya, Tante. Hati-hati, Tante. Hati-hati ya kalian. Yes, akhirnya sudah selesai. Ayo kita pergi ke sungai dulu. Banget. Kamu kenapa dari tadi diem aja? Mama cerita. Iya, muka kamu kelihatan bolong banget tuh hari ini. Sebenarnya tuh... wih itu dapat ikan. Mana? Wih gacor. Ih, keren! Mana sih? Videoin, Videoin. Cepetin nanti ya. Video. Assalamualaikum Ibu. Dita, udah sore gini masih aja di luar ya kamu? Dita masih di tempat teman Ibu. Kerja kelompok itu nggak pulang-pulang. Iya bentar lagi Dita pulang kok Ibu. Udah sore gini masih aja di luar kerja kelompok. Pulang sekarang juga sebelum Iya, ibu Bu. nyusul ke sana ya. Waalaikumsalam. Tadi kamu mau cerita ya? Udah nggak penting kok. Saya aja beneran mau cerita. Oh iya, aku mau pulang dulu ya, udah ditunggu sama Mama. Duluan ya. Iya. Hati-hati ya Dita. Tadi kayaknya dia beneran mau cerita deh. Namaku Dita. Gak ada yang spesial dari aku. Cuma anak biasa yang pelan-pelan mulai lupa. Gimana rasanya bahagia? Dari luar, orang ngira hidupku baik-baik aja. Kelihatan punya keluarga yang harmonis. Dan punya teman yang baik. Tapi, gak ada yang tahu. Setiap hari aku belajar menyembunyikan luka pada senyum. Aku nangis setiap malam. Aku berdoa supaya ada yang perhatiin. Aku cuma pengen dianggap, didengar, disayang. Tapi kayaknya aku minta terlalu banyak. Tante. Dita. Mama ada? Ada, Tante. Ibu. Hai Bu. Halo Bu Sri. Makasih ya udah datang di rumah kami. Nggak ada lagi bawa minum kami di sini. Sini mas. Misi ya Bu? Ya, ada nih.
Jam pelajaran telah selesai. Para siswa dipersilakan istirahat. Naira, mau tanya dong. Apa? Kamu kalau di rumah ngapain aja? Ya, kayak biasa pada umumnya. Kalau sekolah, makan siang, main HP. Oh, gitu ya? Iya. Emang kenapa, Dit? Dit, kenapa? Enggak. Pelajaran telah selesai. Para siswa dipersilahkan pulang. Adikmu mana? Kok kamu pulang sendirian? Tadi pulang sama temannya, Bu. Duh, kamu tuh kakaknya, seharusnya tanggung jawab sama adik kamu. Aduh. Nilai aku jelek banget deh. Apa aku tambahin aja ya? Tambahin aja deh. Nah, sudah. Ini Dina nih yang cerdas. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Kamu datang lama banget. Lihat nih, nilai aku bagus kan? Apa ini? Matematika, Ibu. Bagus kan 100? Wow. Bagus kan? Ya, bagus. Sana, kamu langsung ganti baju. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dina bangun. Udah siang loh. Dita, bangun nak. Udah siang loh ini. Kamu tuh belum nyapu, belum cuci piring. Anak gadis kok masih tidur sampai jam segini. Maaf, Ibu. Tadi Dita ketiduran habis sholat subuh. Ya udah, cepet langsung bantu ibu di dapur. Ya, Bu. Dita, ayo langsung ke pasar sama ibu. Iya, Bu. Dita, kita mau beli sayur, mau beli gula, garam, sama apa lagi ya? Tadi Boleh sekalian beli tas gak, Ibu? Loh, buat apa beli tas? Bukannya masih bagus tas kamu itu? Tapi, Bu, Ya ngapain beli tas? Make yang udah ada, disyukurin. Bagus kok, disyukurin. udah, Bu. Kamu kok jawabnya kayak gitu? Gak baik kamu kayak gitu. Bu, Iya? nanti Dita ada kerja kelompok, Ibu. Di mana kamu kerja kelompok?
Oh, di kafe. Tapi Bu, nanti bisa berangkat ke Bogor nggak sama Karin? Ngapain? Memangnya Karin bisa pakai motor? Kamu diantar sama bapak aja. Nanti bapak selesai dari kebun, langsung antar kamu. Gak usah ikut Karin. Iya Bu. Ini si paket. Paket atas nama Dina ya Mas? Ini atas nama Dita. Kak, paket kamu nih. Itu paket apa punya siapa? Katanya punya Dita. Oh ya, Dita ya? Iya. Makasih ya. Ibu, iya dek. Itu tuh tadi si Kak Dita mesen paket. Gede banget isinya kayaknya. Dita beli paket? Iya Bu, tadi aku lihat tukang paketnya nganterin ke sini. Aku bukan pintu. Beli apa coba dia? Dita? Iya Bu. Dita, kamu beli apa? Dita beli tas Bu. Beli tas, kan udah dibilang tas kamu tuh masih bagus. Kenapa beli? Uang tuh mending disimpan untuk yang lebih baik. Tapi Bu, Kamu ini kamu tuh simpan uangnya. uang tabungan Dita banyak kok Bu. Dita juga mau ganti tas Ibu, udah 3 tahun gak ganti tas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang malam lagi. Memang kebun itu lebih penting dari rumah ya? Kok ibu gitu? Bapak kan kerja buat kita. Tapi bapak selalu gitu. Sampai kapan mau begini? Selama bapak yang masih ngurus kebun, ya bapak harus ke kebun. Kalau nggak dijaga, bisa hancur. Dan kalau bapak terus begini, rumah kita yang hancur. Aduh, capek sama Dita. Anak pertama, tapi kelakuannya kayak nggak bisa ngerti situasi. Iya bu, mau dibilang juga bawaannya sensi. Padahal kan kita cuma mau dia punya rasa tanggung jawab. Kalau terus begini, gimana mau jadi contoh buat adik-adiknya? Kenapa sih kamu tuh selalu bikin ibu Kamu emosi? itu anak pertama. Masa Udah, gitu aja nggak ibu ngerti? capek kerja seharian. Kamu tuh harusnya jadi contoh buat adikmu, bukan malah nyusahin. Ngerti nggak sih? Ibu tuh kerja keras buat kalian, tapi kamu malah... Loh kak, kamu kenapa nangis? Kok cengeng banget sih? Kok kakak cengeng banget sih sekarang? Dikit aja nangis. Capek aku dengerin. Dita? Dita? Itu lipat pakaian. Banyak menumpuk, kamu kok nggak lipat-lipat sih? Ya. Dina, coba dibantu orang beresin rumah tuh. Apaan sih? Kok marah-marah? Emang kakak kira kakak doang yang capek? Aku juga capek kali. Capek? Capek ngapain kamu tuh?
bacot deh kak. Kalian ini kenapa sih? Teriak kedengeran sampai luar. Kalian apa yang kalian berantemin ini? Itu tuh bu, kakak tuh dari tadi ngeluh terus katanya capek sama kerjanya yang ibu suruh. Gak gitu bu. Tapi aku ini capek bu. Semua pekerjaan rumah aku bu yang ngerjain. Semua aku yang disuruh. Kenapa dia enggak bu? Dina itu nggak biasa Dita. Justru itu bu. Kalau aku aja bisa belajar, kenapa dia enggak bu? Aku kan nggak tahu harus gimana. Halah, itu cuma alasan. Udah, kalau kamu nggak mau ngerjain, ya udah. Biarin aja kalau Dita nggak mau. Oke, kalau gitu aku juga berhenti peduli. Kamu seakan-akan menyuruh diriku pergi, tapi perkataanmu seolah aku penting bagi. Kenapa Dit? Dit? Loh, Dita, kan kejar kan? Kenapa nak? Capek ya? Iya pak. Ini emang berat, apalagi nggak ada yang ngepeduliin. Hidup ini emang berat ya pak. Iya nak, berat. Kalau nggak berat, nggak akan tumbuh. Emangnya kamu kenapa nak? Aku lari di rumah pak. Aku capek. Aku anak pertama. Selalu aja disuruh ngalah. Selalu disuruh ngertiin keluarga. Aku ini juga manusia pak. Juga perlu diperhatiin. Perlu kasih sayang. Nak, kalau mau cerita, sini saya dengerin. Assalamualaikum, Dita, Dina, buka pintunya. Waalaikumsalam ibu. Kamu ini kebiasaan deh. Lama banget buka pintu. Maaf ibu, tadi lagi nyuci piring. Dita, kamu udah makan? Udah pak. Ya udah, sana buatin bapakmu teh. Baik ibu. Ini tehnya pak. Terima kasih Dita. Sama-sama bapak. Gimana sekolahnya hari ini? Capek pak. Makin hari makin banyak tugasnya pak. Dita, capek tuh juga bapak sama ibu kerja. Kamu kan tinggal sekolah, enak. Kamu tuh Bu, terlalu keras banget. Ya namanya juga Dita itu anak pertama kok. Dia tuh seharusnya bisa jadi contoh buat Dina. Ya nggak gitu juga dong. Lihat Dina tuh bersih-bersih kamar. Kamu ngapain? Maaf ibu. Gak apa kali suara. Dina, Gue duduk.
paham kok nak. Jadi anak pertama itu seperti jadi tiang rumah, harus tetap berdiri kokoh walau diterpa air besar. Tapi kamu tahu nggak, tiang pun bisa roboh kalau tidak diperbaiki. Maksud Bapak? Maksud saya, kamu gak bakal ngerasa lelah. Kadang orang tua juga lupa kalau anak pertamanya butuh kasih sayang, bukan hanya dikasih tanggung jawab. Tapi Pak, kalau aku ngomong, pasti jadi bilang kamu selalu disuruh kuat. Selalu disuruh jadi contoh buat adik yang baik. Nak, saya cuma penyapu jalanan. Setiap hari saya bangun pagi sebelum matahari terbit. Hujan, panas, saya tetap kerja. Saya bukan anak pertama, tapi anak laki-laki satu-satunya di keluarga. Sejak kecil, saya diajarkan untuk kuat dan tidak boleh mengeluh. Sampai akhirnya, saya kehilangan segalanya. Dulu, saya punya istri dan anak, tapi saya terlalu sibuk kerja. Saya nggak cerita ke istri saya kalau saya merasa capek. Juga, saya nggak bilang ke anak saya kalau saya butuh mereka. Saya pikir saya kerja itu bakal baik-baik saja. Ternyata saya salah. Mereka semua pergi ninggalin saya. Saya menyesal nak. Seandainya dulu saya mau berbicara kepada mereka, saya juga butuh perhatian. Saya tidak ingin kamu jadi seperti saya. Jangan menunggu sampai terlambat. Pulanglah cepat. Kamu tidak akan selalu dipahami jika berbicara. Bagaimana mereka tahu kalau kamu tidak butuh didengar? Aku nggak tahu deh mau bilang apa lagi Pak. Tapi untuk pertama kalinya aku ngerasa aku masih bingung. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Pulanglah nak sebelum semua terlambat. Dit, Dita, Bapak, Kamu dari mana aja, Dit? Bapak hampir gila nyariin kamu. aku cuma mau pergi sebentar aja Pak. Aku capek. Maafin Bapak, Dit. Bapak hanya sibuk fokus ngurus kebun. Sampai lupa gak pernah dengerin kamu. Iya Pak, nggak apa-apa kok. Aku cuma ngerasa nggak dianggap di rumah sendiri. Maafin Bapak, nak. Malam ini Bapak akan belajar buat ngertiin kamu. Udah, sekarang kita pulang yuk. Ibu kamu udah nunggu di rumah. Iya Pak. Ayo masuk, Dit. Maafin aku ya. Aku udah kelewatan sama ibu. Ini bukan salah kita. Dari awal, ibu yang salah. Ibu yang membandingkanmu, membedakanmu, dan mengatakan segala hal yang menyakiti kita. Sita, Sekarang, aku jadi tahu. Terkadang, kita nggak bisa berharap orang lain buat ngertiin kita. Terkadang, kita nggak bisa paksa orang lain untuk lihat apa yang kita rasain. Aku sering berharap bisa jadi sempurna di mata orang lain. Jadi anak yang selalu bisa ngelakuin segala hal dengan benar. Jadi teman yang gak pernah merepotkan.
dan jadi anak yang bisa nyenengin orang tua. Tapi sekarang aku sadar, gak perlu jadi sempurna buat dihargai. Aku cukup apa adanya. Aku cukup dengan semua kekurangan dan kekuatan yang aku punya. Aku gak perlu dicintai dengan cara yang orang lain mau. Karena cinta yang sejati datang ketika aku bisa mencintai diri sendiri dulu. Aku gak lagi nunggu pelukan dari ibu atau perhatian dari bapak. Aku udah belajar, gak ada yang datang buat kita kalau kita gak berani membuka hati. Aku udah belajar, kadang kebahagiaan gak harus dari orang lain. Aku bisa temuin kebahagiaan itu dari diri sendiri. Sekarang, aku tahu aku gak sendirian. Selama aku bisa berdiri di kaki sendiri, aku gak akan pernah benar-benar sendirian.